teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu pertolongan pertama kecelakaan jika kita terkena luka memar. Lihat, kaki itu terlihat memar. Luka memar merupakan akibat adanya benturan dengan benda keras. Bisa berbentuk benjolan pada bagian yang terbentur, terkadang disertai warna kebiruan. Cara mengatasinya: yang pertama, kita memberikan kompres dengan air hangat pada bagian yang terbentur untuk mengurangi pembekakan. Menggunakan handuk kecil ya. Yang kedua, kompres dilakukan selama 3-5 menit agar pembuluh darah melebar. Yang ketiga, kompres diganti dengan kompres air dingin selama 1-2 menit. Yang keempat, lakukan sebanyak 4-5 kali sehari sampai bengkak menghilang. Nah, itu tadi pertolongan pada luka memar. Halo, calon medis kali ini akan membahas tentang penanganan pertama pada kondisi cedera dislokasi, terutama pada atlet ya. Pengertian dari dislokasi sendiri adalah cedera pada sendi yang terjadi ketika tulang bergeser dan keluar dari posisi normalnya. Apa sih penyebab dislokasi? Penyebab dislokasi ada beberapa macam. Umumnya adalah jatuh dengan kedua tangan terbuka, benturan yang mengakibatkan tulang bergeser, tekanan pada area tulang yang menyebabkan keadaan traumatis pada tulang. Nah, sekarang gejala yang timbul. Apa sih gejala yang timbul? Biasanya gejala yang timbul yaitu bengkak, lebam, panas pada area dislokasi, tampak perubahan kondisi tulang seperti muncul tulang di area dalam dan ketidakmampuan menekuk lengan. Dalam kasus tertentu, seseorang bisa juga tidak merasakan bahwa lengan sedang mengalami dislokasi loh. Sehingga jika tidak ditangani dengan cepat, maka akan memperparah kondisi. Berdasarkan kerusakannya, dislokasi tulang siku terbagi menjadi 3. Yang pertama, dislokasi sederhana, yaitu tidak ada patah tulang di sekitar sendi ini. Tidak memerlukan tindakan pembedahan untuk penanganannya. Hanya dengan tindakan mereposisi tulang yang dislokasi. Yang kedua yaitu dislokasi kompleks, yaitu bila menyebabkan fraktur, biasanya pada lengan bawah yang berbarengan dengan dislokasi siku. Pada kondisi kompleks, kadangkala memerlukan tindakan tertentu untuk menjaga siku dalam posisi normal. Biasanya memerlukan tindakan sampai dengan pembedahan untuk penanganannya. Yang ketiga, dislokasi berat, yaitu kondisi yang disertai dengan kerusakan saraf dan pembuluh darah di area siku. Lalu, bagaimana cara penanganan pertamanya ya? Sehingga tidak memperparah keadaan atau kondisi dari si korban. Karena jika salah pada penanganan pertamanya, akan berakibat fatal loh. Yang saat ini kita perlukan penanganan pertama dalam kondisi darurat dengan bahan dan alat seadanya di sekitar kita. Perlu kita ketahui bahwa ada beberapa alat yang memang sudah bisa kita gunakan dalam beberapa tindakan darurat. Namun, kita juga perlu tahu terlebih dahulu dasar penanganannya. Yang pertama, kita tidak perlu panik dalam situasi seperti ini. Karena dalam posisi panik, seseorang tidak akan pernah berpikir jernih dan tidak baik dalam penanganannya loh. Yang kedua, yaitu cari di sekitar kita bahan atau alat yang bisa digunakan. Nah, contohnya yang kita gunakan saat ini yaitu jaket. Yang ketiga, yaitu sebaiknya jangan mengubah apapun kondisi dislokasi korban agar tidak terjadi dislokasi semakin parah. Yang keempat, yaitu berikan fiksasi arm sling atau gendongan penyangga tangan dengan tidak merubah apapun posisi dislokasi. Yang terakhir, pastikan posisi arm sling kuat menyangga lengan agar tidak terlepas dalam gendongan. Setelah terpasang arm sling, segera untuk ke rumah sakit terdekat dalam penanganan lebih lanjut. Karena diperlukan ronsen atau foto tangan agar lebih mengetahui kondisi tulang korban, agar sesuai dengan penata laksanaan lebih lanjutnya. Pada kondisi seperti ini,
Biasanya, setelah direposisi, dilakukan terapi rehabilitasi dengan cara fisioterapi agar kondisi penyembuhan lebih cepat teratasi. Kram merupakan suatu pengerutan pada otot yang biasanya muncul secara tiba-tiba dan menyebabkan nyeri. Kram dapat hilang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu, biasanya hilang dalam beberapa menit dan beberapa detik. Kram sendiri tergantung pada jenis kramnya itu sendiri. Biasanya kram ini terjadi pada area-area tertentu. Biasanya terjadi yang lebih sering adalah pada area otot betis. Penyebab kram sendiri bisa terjadi oleh beberapa macam faktor. Di antaranya adalah dehidrasi, kurangnya elektrolit, bisa juga kram terjadi karena cedera olahraga, bisa juga karena adanya gangguan sistem saraf, dan juga kurangnya oksigen pada area-area otot tertentu. Untuk mencegah agar Anda tidak mengalami kram, usahakan tubuh Anda tetap terhidrasi dengan baik. Sebelum melakukan aktivitas ataupun olahraga, lakukanlah pemanasan terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk selalu gunakan sepatu yang nyaman dan pakaian yang tidak ketat. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya akan memberikan simulasi penanganan kram untuk Anda. Oke, kali ini saya akan membagikan tips untuk kalian cara penanganan kram yang benar. Nah, di sini kita udah bersama Kak Gaby. Jika kalian mengalami kram terutama di area betis, boleh tiduran Kak? Sorry. Oke. Di area betis, lurusin kakinya satu. Di betis ini terdapat 3 otot, di mana otot ini kerjanya saling berdampingan. Di mana di sini ada medial gastro, lateral gastro, dan di sini ada soleus muscle. Soleus muscle, di 3 otot ini saling bekerja berdampingan ketika kita melakukan gerakan berlari, berjalan, ataupun berjinjit. Dimana ketika berjinjit, otot ini aktif. Nah, otot betis ini biasa mengalami kram saat kita aktivitas berat ataupun kita berolahraga. Oke, yang pertama kalian harus lakukan adalah jika terjadi kram, biasanya sendi lutut akan mengalami seperti ini, terkunci. Dia tidak akan bisa tertekuk seperti ini. Dia akan mengunci seperti ini. Dikarenakan ketegangan otot tadi secara mendadak yang mengakibatkan lutut mengunci. Nah, oleh karena itu ketika terjadi seperti ini, maka yang pertama kalian harus lakukan adalah angkat kaki setinggi jantung. Usahakan biarkan kram itu mereda dengan sendirinya terlebih dahulu. Sembari kalian cek apakah ketegangan itu sudah menurun, dan juga kalian bisa bantu shaking pada area betis kawan Anda atau teman Anda yang mengalami kram. Oke, kita bantu untuk shaking. Baru yang kalian lakukan ketika sudah memastikan otot ini mereda, maka kalian harus lakukan stretching. Oke, untuk lakukan stretching ini banyak yang salah kaprah dalam melakukan stretching, terutama ketika melakukan stretching pada area gastrok, yaitu dengan menekan ujung jari kakinya seperti ini. Ketika menekan ujung jari kaki, bukan otot gastrok yang terulur, melainkan plantarnya, telapak kakinya yang terulur. Oleh karena itu, kalian harus lakukan seperti ini. Pegang tumit seperti ini, luruskan tangan kalian. Oke. Taruh di paha kalian kakinya, lalu luruskan, dorong menggunakan berat badan kalian ke depan. Oke, dorong secara pelan-pelan. Dia akan merasakan seperti tertarik. Dia akan merasakan sedikit sakit, cuman tahan. Ketika dia sudah mulai terulur ototnya, tahan, hitungan sampai 10 kali, lalu kalian balik seperti ini. Pastikan lagi ototnya sudah mulai mereda, tonus ototnya sudah mulai menurun. Oke, boleh kalian lakukan shaking lagi, lakukan pengulangan tersebut selama 3 kali 10 hitungan, lakukan 3 kali gerakan seperti ini. Ini adalah penanganan otot kram yang benar. Oke, di sini juga saya akan mengingatkan untuk Anda, jangan sekali-kali diberi es pada area otot yang kram, itu haram hukumnya. Gak boleh
Jangan menggunakan es, lebih baik kalian lakukan shaking atau stretching seperti yang saya lakukan tadi. Itu penanganan fraktur atau cedera patah tulang pada tangan. Langsung saja ke video. Ya, cara yang pertama untuk penanganan fraktur pada pasien seperti kali ini, dengan kaki kiri seperti ini dan kaki kanan menekuk mengarah ke belakang. Ya, langsung saja kita ambil sebuah kayu, tapi terlebih dahulu kita pegang tangan si pasien agar dia tidak mengalami goyangan pada tangan yang patah. Kita lengketkan di samping-samping tangannya. Kemudian jika pasien terasa nyeri, kita harus menaruh es batu di atasnya agar si pasien sedikit mengalami metode ice. Dan kemudian setelah itu jika pasien agak terasa mendingan, kita ambil es batunya, kita ikatkan pada tangan si pasien, yaitu tali elastis ini, agar mengurangi pergerakan pada tangan si pasien yang mengalami cedera tersebut. Kita lilit secara perlahan-lahan. Kita ikat sekencang mungkin, tapi jangan terlalu kencang agar supaya pasien ini untuk mengurangi gerakan tangan. Dan kita ambil ini, ataupun bisa saja tanpa pakai ini, kita langsung melilitkan. Jika terasa nyeri pada fraktur pada si pasien, kita harus melarikan dia ke rumah sakit terdekat supaya mendapat pertolongan pada dokter. Assalamualaikum, saya Alifah Mar Al-Fajar, kelas 4A SDT Al-Mumtaz. Saya akan memperhatikan bagaimana cara penanganan pendarahan ringan pada kulit. Mari ikuti saya. Innalillah, tangan Umi kenapa? Iya, tadi kena pisau di dapur. Oh, sebentar ya, Mi. Teman-teman, pastikan tangan kalian sudah steril. Sebelum menangani korban, kalian harus mencuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Setelah itu, usapkan tisu basah di permukaan kulit kita agar residu-residu kuman terangkat oleh tisu basah. Setelah itu, tuangkan Rifanol kepada kasa steril. Fungsi Rifanol adalah antiseptik untuk membunuh kuman dan mencegah luka dari infeksi. Dan fungsi kasa adalah untuk membersihkan luka. Bersihkan luka menggunakan kasa yang sudah diteteskan oleh Rifanol di sekitar luka dan di luka tersebut secara perlahan-lahan ya teman-teman. Setelah itu, tuangkan betadin kepada kasa. Fungsi betadin adalah untuk mencegah infeksi pada luka dan membunuh kuman-kuman yang ada di luka. Lalu tutup luka menggunakan kasa
pemirsa yang ada di rumah dan juga penonton yang ada di studio, kembali berjumpa dengan saya Dr. Arlin di sini, dan kali ini saya akan memberikan informasi kesehatan mengenai sinkop atau pingsan mendadak. Nah, penyebab dari sinkop itu sendiri atau pingsan mendadak itu sebenarnya bermacam-macam, tapi ada beberapa hal yang harus diketahui, yaitu yang pertama adalah bebaskan jalan napas. Posisikan supaya leher dan kepala ini lebih tegak sehingga aliran darah itu akan semakin lancar. Yang kedua adalah kita boleh memiringkan kepala dan juga leher penderita dengan catatan tidak ada cedera leher ataupun cedera kepala. Hal ini bisa berguna untuk mengeluarkan cairan yang ada di dalam rongga kerongkongan ataupun tenggorokan supaya cairan tersebut tidak masuk lagi menyumbat paru-paru bahkan menghambat jalan nafas. Yang ketiga adalah kita boleh melonggarkan pakaian yang ada di area dada ataupun area perut. Nah, misalnya adalah ikat pinggang atau kemeja, kancing kemejanya boleh dibuka, atau bahkan untuk wanita itu bisa juga pakaian dalam yang ada di area tubuh bagian dada atau bagian atas itu bisa dibuka juga supaya lebih rileks lagi. Kita bisa membantu mengembalikan aliran darah masuk ke jantung dengan cara meninggikan kaki. Posisi kaki itu harus lebih tinggi daripada jantung, sehingga nanti aliran darah yang balik kembali lagi ke jantung itu akan semakin mudah dan semakin lancar. Yang kelima, kita bisa mencoba membangunkan penderita dengan cara kita memberikan rangsangan. Seperti yang pertama, rangsangan suara, kita bisa membangunkan dengan memanggil namanya. Yang kedua, dengan rangsangan bau, kita juga bisa memberikan bau-bauan yang memang merangsang, seperti minyak. Nah, yang ketiga adalah kita bisa membangunkan dengan air dan juga waslap. Apabila penderita sudah setengah sadar ataupun hingga sudah sadar pulih kembali, kita bisa membangunkan, merubah posisinya dari berbaring menjadi duduk, tapi jangan langsung berdiri. Kenapa? Karena tentunya ada yang disebut hipotensi ortostatik atau tekanan darah yang turun tiba-tiba apabila dengan posisi yang tiba-tiba duduk menjadi berdiri langsung. Nah, hal itu bisa kita cegah dengan cara kita bisa mengganjal kepala dan juga leher pasien, ataupun kita bisa minta pasien atau penderita untuk duduk secara perlahan. Kita bisa memberikan minum-minuman yang bersifatnya manis, salah satunya adalah teh hangat yang manis, tapi harus diberikan secara perlahan-lahan dan jangan banyak-banyak. Dan juga posisinya harus tetap duduk.